Nah, materi hari ini jadi tentang konsep yang nanti kalian, konsepnya kan materi konsep sudah saya jelaskan 2 minggu sebelumnya, kemudian nanti konsep ini harus kalian kerjakan untuk tugas UTS ya, tugas UTS. Nanti disubmit berarti minggu depan, Senin depan tuh kan sudah UTS, nah itu harus disubmit. Contohnya juga sudah ada ya, contohnya nanti saya bagikan juga di WA Group untuk contoh tugas UTS. Nah, terus materi yang kedua ya saya sampaikan di awal adalah yang tentang aksesoris untuk furnitur yang sempat Yonas tanyakan beberapa minggu yang lalu. Jadi apa saja sih aksesoris untuk furnitur mulai dari engsel sampai ke penguncian dan lain-lain. Saya langsung akan share screen materinya. Nanti materi ini juga saya share di Classroom ya. Di itu ya. Di WA Group. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang hinges. Hinges itu engsel, terus kemudian glove fitting, ada beberapa fitting, ada furniture lock, ada drawer side runner system, kemudian ada sliding door fitting, dan ada furniture handle. Jadi beberapa aksesoris furniture ini nanti saya harapkan kalian bisa aplikasikan di desainnya. Jadi tidak bingung lagi ketika membuat gambar kerja, ini mau pakai engsel jenis apa, mau pakai locknya pakai mana, kemudian relnya bagaimana, handle-nya bagaimana, itu dijelaskan di hari ini. Gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini engsel ya, atau hinges. Engsel itu ada yang pertama ini gambarnya mudah-mudahan terlihat jelas, ada engsel pintu model bubut. Nah, model ini jadi biasanya ditaruh di bawah pintu ya. Pintunya kita bicara untuk furnitur ya, bukan pintu untuk rumah gitu. Jadi, nah ini biasanya berupa engsel pivot yang bulat kosong ini dia ditaruhnya di badan furniturnya gitu. Jadi kalau lemari di badannya, nah kalau yang panjang ini, yang selobong ini adalah di daun pintunya gitu. Jadi ini di bawah, ini di atas, pintu tinggal masuk. Nah, jadi si pintu bisa modelnya ini untuk pintu yang swing, ya. Pintu yang swing. Lalu yang ini adalah model ya itu yang segitiga. Nah, bedanya yang ini adalah dipakai untuk pintu-pintu yang lebar gitu ya. Jadi yang panjangnya ini nempel ke daun pintunya, yang kotak persegi panjang ini nempel ke badan atau ke konstruksi dari furniturnya. Jadi kalau ada lemari, ini nempel ke dinding lemarinya, yang panjang ini nempel ke daun pintunya, gitu ya. Biasanya kan satu daun pintu itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung dimensi si daun pintunya. Nah, engsel ini dia kuat, tapi kerugiannya dia akan ada celah. Ya. Kan ada celah antara badan pintu dan body gitu. Jadi karena ada celah untuk naruh ini nih, naruh si selongsong ini gitu.
naruh si ongsong ini. Jadi harus ada celah untuk biar dia bisa swing. Yang sebelah kiri ini atau kanan axial pin itu model kupu-kupu yang sering banyak dipakai. Jadi ini satu untuk sama ke body, satu lagi untuk ke daun pintu. Nah, ini juga modelnya swing, buka ke samping, bisa ke samping, bisa ke atas. Tapi ketika ke atas atau ke bawah, itu harus ada pegas. Nanti pegas saya jelaskan di ini berikutnya ya, di slide berikutnya. Kemudian, nah ini yang banyak dipakai untuk furnitur sekarang itu ya, adalah engsel pintu model sendok. Keunggulannya engsel pintu ini desain akan lebih clean, minimalis. Jadi antar pintu dan apa namanya bodi lemari itu nggak akan ada celah kayak ini. Kalau yang ini kan ada celah. Kalau ini dia akan rapat. Gitu. Dia akan rapat. Nah terus ketika menutupnya juga, kalau ini kan menutupnya dia kita harus tekan gitu ya. Plak baru nutup. Kalau ini dia bisa nutup sendiri gitu. Jadi ketika kita tarik buka si daun pintu gitu. Ketika kita lepas dia akan menutup sendiri. Nah, menutup sendirinya itu ada yang gebrak gitu, ada yang cepat, ada yang pelan-pelan. Nah, istilahnya ada yang slow motion. Kalau yang slow motion itu memang harganya lebih mahal dari yang biasa, sendok. Nah, yang ini yang panjang ini nempel di body, yang model cekukan ini adalah nempel di daun pintunya. Ini posisi terbaliknya. Jadi si daun pintunya nanti dicowak. Ini masuk. Kalau sebelahnya adalah engsel pintu model platform, sama kayak model kupu-kupu ya. Ini intinya sama. Kalau yang ini yang hitam, ini adalah engsel pintu yang model kupu-kupu, tapi si engsel ini masuk ke body gitu ya, masuk ke body si daun pintu. Ya, jadi ini biasa dipakai untuk model pintu-pintu yang lebih tebal. Nah, kalau yang ini, yang saya model piano, kenapa namanya piano? Karena memang apa namanya biasa dipakai piano itu untuk engsel pintu-pintu yang modelnya panjang, ya. Modelnya panjang atau tinggi, tapi dia nggak terlalu lebar. Jadi dia memanjang dari atas sampai ke bawah atau dari kiri ke kanan. Lalu ini ada namanya sejenis engsel juga atau hinges. Saya mau sembunyiin ini dulu ngalangin ya. Ini namanya flap fitting gitu. Biasa dipakai untuk daun pintu yang dibukanya ke atas. Dibukanya ke atas. Nah, ini gambar tampak sampingnya seperti ini. Kalau flap fitting ini memang biasa dipakai untuk kitchen set yang untuk rak atas ya. Untuk rak atas. Jadi kan dibukanya dari bawah, pintunya dibuka ke atas. Dan dia ada pegasnya juga di sini sehingga dia bisa diam gitu ketika dibuka di atas gitu ya. Dia nggak ada engsel lainnya, jadi cuma kiri dan kanan. Biasanya dipakai untuk furnitur-furnitur yang memang kelasnya lebih mahal karena engsel ini cukup mahal. Dan ini biasanya ada beberapa ini ya, jadi beberapa sudut bukaan yang dia bisa diem. Lalu ini yang flap fitting yang model lebih simpel gitu kan. Tapi dia harus ada bantuan dengan engsel sendok. Engsel sendok tadi ya. Jadi ada engsel sendok yang megang bagian ujungnya. Ini sama dibuka ke atas. Nah, ini akan mengunci ketika dia
terbuka seluruhnya. Gitu. Jadi buka ke atas, plak, tak. Nah, kuncinya di sini. Di sini ada bagian pegasnya juga sebenarnya. Ini gambar tampak depannya, ini gambar tampak sampingnya. Nah, jadi gambar ini nanti bisa jadi acuan kalian ketika bikin gambar tampak potongan atau gambar tampak kerja untuk menjelaskan ke kontraktor bahwa furniturnya bukaan ke atas memakai model flat fitting seperti ini. Nah, di bagian ujung sininya ini tetap harus ada engsel ya. Biasanya memakai engsel sendok. Nah, lalu ini sama flat fitting, tapi ini modelnya yang lebih kompleks. Kalau model ini sih saya belum pernah pakai juga ya, dan karena memang mahal. Ini adalah untuk daun pintu yang model pipih ramping. Dia ada 2 piece ya, jadi ini 1 piece lagi di sini. Jadi ini ada engselnya, di sini ada engselnya. Nah, engsel yang flip fitting ini untuk menahan bagian daun pintu yang bawah. Jadi biasanya untuk dipakai rak-rak gantung yang di atas kepala ya, bukan seperti ini. Jadi dibukanya ke atas. Yang sering saya pakai adalah flat fitting yang model pegas seperti ini karena lebih simpel dan murah. Nah, jadi dia ada pakai engsel sendok seperti ini ya dengan engsel model pegas. Pegas. Jadi si pegas ini akan diam ketika posisinya lurus seperti ini. Nah, pegas ini memang ada ininya juga ya. Kalau sudah berumur beberapa tahun dia akan lemah, akan letoy gitu sehingga memang lama-kelamaan harus diganti gitu. Kadang-kadang beberapa renovasi dari kitchen set sering juga lemah dari sisi ini. Tapi ini murah, satuannya cuma 50.000 kalau nggak salah. Nah, flat fitting ini sama ya, dipakainya untuk lemari-lemari atau bukaan-bukaan yang ada di atas kepala. Lalu yang ketiga adalah penguncian di dalam furnitur. Jadi ada beberapa jenis penguncian. Ya, kalian pasti pernah ketemu lah beberapa penguncian untuk apakah drawer atau laci, untuk pintu lemari. Gitu. Nah itu beda-beda ya. Ini ada 4 jenis. Yang pertama model ini jadi masuk ditaruhnya biasanya di belakang bagian dalam daun pintu. Ini nongol keluar, jadi si daun pintu itu dilubangin, ini masuk ya. Nah ini ngunci ke bagian dalam atau bodi si lemari ya. Jadi bagian dalam lemarinya ada dinding cowak, ini masuk sehingga mengunci. Ini yang standar gitu kan. Ini penampang depannya, ada ukurannya, ini penampang atasnya gitu ya. Lalu sebelahnya roller shutter rim lock. Nah, ini kalau ini untuk ditaruhnya buka ke bawah gitu ya. Kalau yang tadi ini swing ke samping, ini swing ke bawah. Jadi sama, prinsipnya sama, cuman bedanya adalah si hooknya ini. Jadi ketika dikunci, hook ini dia akan melebar gitu. Akan melebar ngait ke kiri kanan ini. Jadi dia tidak akan membuka atau jatuh ke bawah. Ini gambar penampang depan, atas, samping, dan potongannya. Nah ini kalau yang ini kurang lebih sama ya, sama yang atas, tapi ini berbeda material saja. Jadi posisinya bisa mengunci ke atas, bisa mengunci ke samping gitu. Nah, kalau yang ini bedanya adalah si bagian ininya. Kalau yang ini kan kotak. Kalau yang ini adalah bagian miring gitu. Jadi ini otomatis akan ketika kita tutup daun pintu kayak pintu rumah ya. Dia akan otomatis mengunci sendiri gitu. Ya. Kalau yang ini kan
kita kuncinya manual gitu. Ini baru nongol. Kalau ini dia nongol terus, ketika kita dorong pintu tutup, nah, otomatis ini akan masuk gitu. Tapi ketika ditarik dia tidak akan ngebuka kecuali kita punya anak kuncinya untuk memutarkan ini biar masuk ya. Kalau di pintu kan ada handle-nya ya memutarkan. Kalau di furnitur, di lemari biar aman dan paling simpel biar kita nggak lupa ngunci dan biasanya dipakai untuk lemari-lemari yang memang harus selalu terkunci gitu kan ya. Kalau yang ini biar nggak lupa ngunci ya untuk filing atau lain-lain. Ini masih furnitur lock ya. Ini kalau ini adalah modelnya ada bolanya ya. Kalau di zoom ada bolanya. Ini ada pengaitnya. Nah, penampangnya begini, yang besar ini nempel di badan dari si lemari, yang ini nempel di daun pintu. Jadi ini tinggal dorong, plak, si pintu nggak akan ngebuka, gitu. Tapi ditarik dia bisa ngebuka. Nah, model latch ini atau spring latch ini dia bukan pengunci sebenarnya. Jadi kayak kalau pintu ditutup kan kadang-kadang suka ngebuka sendiri ya. Nah, kalau pakai model pengunci ini, lemari ketika ditutup itu, misalkan di dalamnya ada penuh gitu kan, kadang-kadang suka modal keluar ya, pintunya kedorong. Nah, kalau pakai ini pintu nggak akan kedorong gitu, tapi dia nggak ngunci. Kalau kita buka, kita tarik, dia akan kebuka sendiri. Jadi ini kayak ada yang simpel itu biasanya namanya capit udang ya, capit udang. Jadi pintu bisa menutup dengan rapat tanpa terkunci, tapi barang-barang di dalam nggak akan takut tumpah keluar karena pintunya tidak rapat. Jadi ini bukan pengunci, tapi untuk si pintu diam. Nah, kalau yang tengah ini adalah pengunci untuk biasanya lemari atau daun pintu yang kaca. Ini modelnya magnet, ya. Jadi ini juga bukan pengunci ya, sebenarnya untuk membuat si kaca itu diam gitu. Jadi ini ada magnetnya. Yang A ini biasanya besi, nah yang B ini, yang kotak ini ada magnetnya. Gitu. Jadi modelnya kita tekan sekali, dia rapat, tekan kedua, dia ngedorong keluar. Gitu. Pasti pernah menemui lah di beberapa furnitur yang lemari biasanya memakai lemari kaca ya. Jadi ini dicepitkan di bagian kaca bawah. Pakai kaca 5 mili, ada ketebalannya, ini penampang sampingnya gitu. Jadi ditekan, plek, krek, kunci, gitu. Nempel. Tekan kedua atau 2 kali tekan, dia tek keluar gitu ya. Nah, jadi ini nempel, ini ditaruh di bagian bawah. Ini fungsinya sama kayak yang sebelah gitu ya. Biar si daun pintu itu diem. Nah, kalau yang ini sama sih, magnetic pressure catch, sama yang kayak sebelah gitu. Tapi ini untuk cuman satu ya. Nah, kalau yang bawah ini adalah pengunci gitu. Tapi pengunci yang lebih simpel. Jadi ketika anak kunci masuk ke sini diputar, si bagian ini dia ikut muter ke atas gitu. Ikut muter ke atas. Ini penampang depannya, ini penampang atasnya. Ini juga biasanya dipakai di daun pintu yang tipis. Yang sebelah kanan ini juga prinsipnya sama, tapi ini dipakai untuk daun pintu yang lebih tebal. Ini masih penguncian selanjutnya. Ini penguncian yang sistemnya lemari, biasanya dipakai untuk lemari pakaian atau memakai lemari-lemari yang daun pintunya lebih besar. Kalau yang tadi di awal-awal untuk daun pintunya yang kecil, kredensa atau meja kerja ya.
atau kabinet. Nah, kalau ini dipakai untuk daun pintu lemari pakaian. Jadi si yang bagian kiri ini nempel di badan lemarinya, kemudian dicoak ya si kayunya. Nah, ini dicoak masuk ke dalam daun pintu gitu ya. Jadi si daun pintunya memang harus tebal gitu. Nah, ini nempel ke sini, ini sebagai bagian penguncinya. Nah, ini proses instalasinya, aplikasinya ya. Jadi ini daun pintunya tebal, biasanya harus sekitar 4 cm gitu ya. Atau 3 cm. Dia masuk dicoak sini, plak. Nah, ini gagang penguncinya masuk, bagian penguncinya masuk, dia mengunci. Ini dipakai untuk daun pintu yang besar. Lalu yang bawah ini adalah bagian pengunci untuk yang kalau kuncinya ada di bawah. Jadi tidak memungkinkan pengunci itu ngait ke samping gitu. Jadi ini ada kayak plat panjang sampai ke bawah. Ya. Nah, jadi kuncinya masuk ke bawah. Ini penampang depannya, ini penampang sampingnya. Jadi si lubang kuncinya atau si lubang pengaitnya itu di bawah. Ini adalah pengunci untuk kaca ya. Tadi untuk pintu kaca, biasanya untuk etalase di toko ya. Jadi ini hooknya nempel ke badannya, ini nempel ke pintu kacanya. Itu tadi pengunci. Lalu selanjutnya untuk bagian aksesoris juga, selain engsel itu, pintu itu kan ada yang model sliding ya. Jadi biasanya pintu lemari yang ruangannya sempit itu dipakainya pintu-pintu sliding. Nah, model sliding itu ada yang untuk di bawah 80 kilo ya si gagang atau si daun pintunya. Jadi ada rel atasnya. Ya, jadi ini ada 2 daun pintu. Jadi setiap daun pintu itu memiliki 1 rel gitu ya. Nah, jadi ini relnya, ini ada bagian yang nempel ke daun pintunya dan kemudian ada rodanya. Ini bagian ujung ini adalah stoppernya gitu. Jadi biar nggak kelebihan. Ya. Yang bagian dalam adalah untuk rel yang bagian luar. Gitu. Jadi ini plat. Jadi ketika kalian bikin pintunya geser, nah harus dibuat ada ruang untuk rel ini di bagian atasnya. Dan bagian bawahnya sama juga ada relnya biar nggak lepas gitu ya. Nah, penampang rel bawahnya itu lebih untuk mengunci bagian bawah agar tidak terlepas keluar gitu ya. Nah, kalau yang samping sebelah kanan ini adalah untuk rel yang pintunya lebih berat di atas 80 kilo. Jadi konstruksinya memang lebih ini ya, terutama bagian bawahnya, ya bagian bawahnya agar tidak lepas. Jadi kalau rel yang atas ini dia rodanya vertikal, kalau yang bawah ini rodanya dia horizontal. Relnya sedikit berbeda posisi rodanya. Nah, ini masih slider door fitting, yang model yang lainnya ini lebih terlihat ya. Jadi ini rel bawahnya, ini rodanya. Ada 2 roda karena ada 2 daun pintu. Jadi 1 daun pintu, 1 rel. Di sini ada stoppernya, di rel bagian atasnya. Ya. Nah, ini sama lebih detail terlihat. Kalau yang ini model gantung ya. Jadi ada relnya itu ada yang model pakai dudukan seperti ini, ada yang model digantung relnya. Ya. Jadi tergantung desain, tapi kalau mau mencari durability atau lebih kuat, biasanya memakai rel yang diam seperti ini. Lalu ada sistem juga aksesoris biasanya untuk laci ya. Untuk laci itu ada namanya rel laci yang ada single, ada double ya, ada double track. Nah, kalau yang ini adalah single track.
Single track. Jadi satu bagian nempel ke badan meja, satu bagian nempel ke laci. Ini penampangnya. Ya, jadi yang hitam ini adalah struktur dari relnya yang nempel ke bodi, di skrup ke bodi gitu kan. Kemudian ada rodanya. Nah, yang ini adalah bagian lacinya. Gitu. Nah, bagian laci ini ada kerangkanya yang menggantung ke roda rel. Ya. Jadi kiri dan kanan gitu, terpasangnya kiri dan kanan. Ini model rel laci untuk kabinet yang single track. Nah, kadang-kadang ada laci yang memang harus kalau panjang gitu atau dalam. Nah, ada model biasanya dipakai untuk kitchen set itu ditaruhnya relnya di bawah. Jadi si laci itu bisa ditarik sampai ujung. Ditarik sampai ujung untuk ngambil gelas, untuk ngambil sendok dan lain-lain. Jadi yang bagian ini nempel ke badannya, yang ini nempel ke relnya, gitu ya. Kalau yang ini di bagian ininya jadi clean, kiri kanannya tidak ada. Nah, ini yang biasa saya pakai di pasaran adalah yang model double track seperti ini ya. Jadi satu setnya kalau kita beli di toko itu ya seperti ini, laci double track. Jadi laci itu bisa ditarik sampai ke ujung, dia nggak lepas gitu ya. Ini yang kanan cuman beda warna saja. Jadi penampangnya gini, ada bagian satu yang nempel ke bodi, nah ini ya, ini nempel ke bodi gitu ya, di skrup ke bodi. Ada rel pertama, ya, ya. Ada rel kedua. Rel pertama ini nempel masih nempelnya ke bodi. Rel kedua ini baru yang disekrup ke bagian laci gitu. Nah, ini ada model pelor-pelor atau roda ya, kayak bola-bola gitu untuk memperlancar geraknya si laci. Jadi yang disebut double track itu ya ini. Jadi ini track pertama, ini track kedua. Jadi ketika ini ditarik, track pertama sudah habis, ini baru bisa nongol sampai keluar. Nah, jadi laci yang dalam itu bisa kelihat atau bisa ditarik sampai ke ujungnya. Gitu. Jadi ketika nanti kalian bikin detail, gambarnya seperti ini. Nah, kalau ini model yang ditaruh di bawah ya, sama track laci yang model di bawah. Biasanya yang di ketika benda-benda atau yang ditaruh di laci itu memiliki beban yang berat. Kita harus pakai model rel yang ditaruh di bawah, bukan di samping. Misalkan rel laci untuk filing kabinet, nah itu lebih bagus ditaruh di bawah karena kan ketika kita naruh file yang berat-berat, otomatis bobotnya akan berat, akan lebih durable, akan lebih kuat memakai rel yang ditaruh di bawah model seperti ini atau yang tadi. Nah, ini kan berat nih bobotnya. Berbeda dengan laci untuk meja kerja yang bobotnya hanya naruh barang-barang biasa. Kalau ini kan naruh gelas, sendok, dan sebagainya, memang harus pakai laci yang di bawah. Lalu yang terakhir, aksesoris untuk furnitur adalah handles. Ya. Kalau handles itu kan ada yang standar lah banyak ya. Ada yang model outbow atau nongol, tarikan model biasa, ada yang model minimalis seperti ini, ya tersembunyi. Nah, ketika model minimalis, kita itu harus siapkan cowakan untuk jari bisa masuk. Ya. Yang cowakan atas untuk narik bagian laci atas, cowakan bawah untuk narik laci yang tengah dan bagian bawah. Nah, ini biar rapi, dia biasanya dikasih model siku seperti ini ya. Jadi siku seperti ini untuk tarikan ini gambar penampangnya ya.
Ini penampang, ini gambar isometrinya. Bagian atas, jadi si apa namanya daun pintu bagian depan ini akan lebih rigid gitu ketika ditarik kalau ada bagian pemuat seperti ini. Nah, ini yang model-model handle standar ya. Itu kalian bisa banyak di pasaran. Model-model handle seperti ini dia nongol di luar, kemudian di bagian dalam daun pintunya ada skrup ya, skrup masuk ke sini. Yang ini pun sama. Nah, ini ada skrup, yang ini masuk skrup-skrup dari bagian balik daun pintu. Ini model-model handle klasik sama. Nah, ada model handle juga yang hook seperti ini ya. Jadi ketika ditekan bagian atas ini, dia keluar, lalu jari masuk ke sini untuk narik. Ketika nggak dipakai, dia tinggal ini ditekan, masuk ke dalam jadi rata. Kalau ini model siku biasa, ini model knob seperti biasa gitu ya untuk yang saya lihat. Nah itu seputar untuk aksesoris furnitur yang kalian nanti bisa terapkan di desain interior produk ini ya. Jadi Yonas nggak akan bingung-bingung lagi nanti gimana sih bentuk aksesorisnya ya untuk ketika daun pintu dibuka ke atas, dibuka ke samping, kemudian konstruksi laci dan lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Ya, sudah, berarti sudah cukup jelas. Nanti materinya saya kasih di WA Group. Nah, lalu selanjutnya saya akan ngebahas untuk UTS ya. Jadi UTS itu kalian membuat konsep desain. Saya akan jelaskan contohnya. Jadi kalian kurang lebih nanti buat paparan konsepnya harapkan bisa seperti ini gitu ya. Kalau lebih bagus, oke gitu ya. Ya, jadi konsepnya nanti proyek perancangannya interior produk 4 ya. Judulnya apa di sini furnitur yang diambil sesuai proposal proyek kemarin yang diajukan. Nah, lalu lembar pertama itu ada permasalahan desain. Di sini ditulis ya, dikaitkan dengan furnitur existing yang ada di restoran yang kalian desain. Ini contohnya dia ngambil Ichiban Sushi gitu. Jadi pada tahapan awal perancangan furnitur ini permasalahannya adalah banyak restoran yang tidak memiliki fasilitas area tunggu. Area tunggu yang telah ada terasa sempit disebabkan oleh 2 faktor bla 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 bla. Jadi ini proyeknya dia bikin furnitur untuk waiting area gitu kan. Jadi kan permasalahannya adalah restorannya laku si Ichiban Sushi ini. Orang sampai nunggu-nunggu keluar gitu, tapi nggak ada area waiting-nya gitu, sehingga dia akan mendesain area tunggu yang multifungsi itu. Ketika dibutuhkan akan menjadi tempat duduk, ketika tidak dibutuhkan dia akan menjadi display. Nah, permasalahannya ini, jadi belum ada ruang tunggu dan ada kebutuhan untuk orang nunggu. Kemudian, nah, yang berikutnya dibuat kira-kira solusi desainnya apa. Jadi dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, yang di sebelah tadi, terdapat rencana solusi desain yang akan dijadikan acuan dalam proses rancangan ke depannya.
Dan desain kita memang harus menjawab permasalahan. Nah, berarti apa? Sirkulasi, estetika, dikaitkan dengan sirkulasi, area tunggu yang terdapat restoran tersebut itu kan terbatas sehingga dibutuhkan rancangan furnitur solutif yang bersifat multifungsi agar dapat memenuhi kebutuhan tamu pengunjung baik dari aspek kenyamanan maupun estetika ruang. Kemudian dari estetika juga, nah, jadi si ruang tunggu tadi harus memiliki ya estetika yang menarik sesuai dengan konteks restoran. Dari sisi fungsi juga, nah, fungsinya karena kita interior produk ini desainnya harus multifungsi, jadi ada 3 fungsi minimal diajukan. Pertama, untuk duduk. Kedua, untuk menaruh barang. Ketiga, untuk sebagai memajang menu. Jadi ada 3 fungsi nih si sarana duduk tadi. Nah, lalu dijelaskan tema dan konsepnya. Temanya berdasarkan solusi desain, kan tema itu diangkat berdasarkan solusi desain yang akan kita buat. Gitu ya. Jadi dikaitkan berdasarkan solusi desain yang telah dijelaskan sebelumnya, tema yang akan diangkat pada proyek perancangan furnitur solutif yaitu Luxury of Art Deco. Jadi dijelaskan di sini apa sih definisinya Luxury Art of Deco itu, dan dijelaskan terus ada beberapa image sampelnya ini loh yang dimaksud Luxury Art Deco. Lalu dijelaskan jadi konsep bentuknya apa gitu. Ini konsep bentuknya bla 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 bla. Konsep warnanya ini. Nah, ketika kenapa ambil warna hitam ya? Warna hitam adalah mengibaratkan kekuatan, putih bersih bla 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 dan sebagainya gitu kan. Lalu jelaskan juga konsep materialnya. Materialnya apa saja yang akan dipakai nanti. Ya. Konsep konstruksi dan keamanannya juga dijelaskan. Ya, ini beberapa jenis konstruksinya yang nanti akan dipakai ketika misalkan ada bangku yang difungsikan juga bisa memajang menu ketika dilipat atau ditutup bagaimana sih. Lalu ada mood board. Nah, mood board ini jadi kalian ambil beberapa sampel desain yang akan menggambarkan nanti kurang lebih bentuk desainnya adalah prinsipnya adalah seperti ini. Ini kurang narasi ya, jadi nanti kalian harus tambahkan apa sih maksud dari foto-foto ini yang diambil. Misalkan. Ini kan nggak jelas ya, ini kurang jelas. Misalkan dari foto ini apa sih yang diambil, apakah kursinya, apa dindingnya, apa warnanya, itu kalian jelaskan. Dan dari foto ini pun harus dijelaskan nanti apa sih yang diambil, apakah bentuknya, apakah materialnya. Nah, lalu ada visualisasi desain. Ini ambil beberapa referensi karena ruang tunggu. Nah, jadi ambil referensi ini nanti ruang kurang lebih bentuk ruang tunggunya seperti ini. Ada tempat duduknya, ketika tidak dipakai dia bisa dilipat seperti ini. Gitu. Terus kemudian ada rak-rak pajangnya, model flipnya seperti ini. Nanti kurang lebih Excel-nya begini. Dan lalu dikaitkan dengan tadi desainnya. Kalau ini kan image-image ini desainnya belum sesuai, baru referensi ya, belum sesuai dari tema. Lalu kalian buat kawinkan referensi tadi dengan tema desain. Akhirnya bisa mengajukan sketsa desain di sini. Nah, yang kalian buat minimal seperti ini gitu yang saya harapkan untuk UTS nanti gitu ya, untuk UTS nanti. Disubmit berarti sebelum hari Senin minggu depan, dan nanti pada jadwal perkuliahannya akan kita presentasikan ya. Jadi nanti saya kasih waktu tiap mahasiswa mempresentasikan 5-10 menit dari konsep yang dibuat ini.
karena ini UTS harus disubmit tepat waktu ya. Submitnya nanti di Google Classroom maksimal sehari sebelum UTS, jadi hari Minggu depan sudah disubmit. Kalau telat submit, ya berarti dianggap tidak mengikuti UTS. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk UTS-nya? Belum, Pak. Belum ya. Saya pikir cukup jelas. Jadi ini pada kemana? Pada keluar ya. Yes, no. Jonas, ada yang mau ditanyakan? Tadi sempat keluar soalnya. Atau Hesti? Jadi UTS-nya itu tadi tugasnya disubmit maksimal hari Minggu dan dipresentasikan hari Senin tanggal berapa Senin itu? Senin depan 5 sampai 10 menit. Nanti tolong kasih tahu Peti ya, Peti nggak hadir. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin itu saja pertemuan hari ini yang saya sampaikan. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Yang belum submit, Intan, Christine, sama Hesti untuk proposal project, segera submit hari ini ya. Ya, dan juga untuk yang kalau tidak ada, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Pak.